Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukranillah, amma ba'd. Puja, puji beserta syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas kudrat dan iradatnya lah kita bersama-sama masih diperkenankan untuk senantiasa bercengkrama, walaupun tidak dalam kondisi face to face ataupun kita berjumpa secara langsung, namun kita berjumpa lewat siaran Kultum Ramadan kali ini. Mudah-mudahan hal ini tidak menghilangkan keberkahan dalam kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan agama dan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama dapat menjadi tabungan kelak di yaumil akhir. Sholawat beserta salam, marilah kita bersama-sama limpah curahkan kepada baginda besar kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kita umatnya diakui dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita masih berkutat memperhatikan apa yang perlu kita jaga ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Allah yang suci, yang tidak mampu diduplikat karena memiliki jaminan keorisinilan yang terpatri di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Oleh karena itu, Quran menjadikan salah satu jalan ataupun menjadikan salah satu petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sebelum kita membahas atau menggali tentang Al-Quran itu sendiri, tentunya kita mempersiapkan diri ataupun yang sudah membaca, kita bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi keharusan kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena di video sebelumnya saya sampaikan bahwa iman itu terdapat 77 cabang yang disampaikan oleh Rasul. Salah satu cabangnya yaitu mengagungkan Al-Quranul Karim. Di mana salah satu apa yang menjadi keharusan dan merupakan bagian dari mengagungkan Al-Quran itu sendiri, di dalam kitab Qami'ut Tughyan, bahwa diantaranya adalah kita wa ayyatamaddo kullama tankha'u. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita terdapat dahak ataupun kotoran. Dahak lah di sini dikatakan bahwa terdapat tankha'u, berdahak ketika kita membaca Al-Quran, kemudian berdahak. Dahak tersebut kita keluarkan, kemudian diharuskan untuk membersihkan dahak itu sendiri dengan kita berkumur. Perlu kita perhatikan benar-benar Al-Quran. Dengan sebaik mungkin membersihkan mulut kita yang digunakan untuk membaca Al-Quran, kalam suci tersebut. Kemudian disampaikan bahwa diantaranya pula yang menjadi ciri ataupun bagian dari mengagungkan Quran, wa ayyal basa siyabata jamal. Kita menggunakan pakaian terbaik, karena tentunya di sini dikatakan ilatnya bahwa mengapa perlu kita menggunakan pakaian terbaik yang bagus, li'annahu munaju rabbihi. Karena ketika kita bertemu dengan Al-Quran, bercengkrama dengan Al-Quran, itu seolah-olah kita sedang bercengkrama dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mengobrol, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lewat firman-Nya, dan kita membaca, berinteraksi, mentadaburi dari Al-Quran itu sendiri. Perumpamaannya, kita bertemu nih dengan orang penting,
kita berjumpa entah dengan orang siapa saja mungkin yang kita dianggap penting, tentunya kita pasti enggan untuk menggunakan pakaian yang hina. Kita enggan menggunakan pakaian yang kurang sopan. Itu dengan taraf contoh manusia. Dalam kondisi membaca Al-Quran, ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantasnya dan seharusnya kita menggunakan pakaian terbaik ketika kita hendak membaca Al-Quran. Guna tadi merupakan bagian dari mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian wa alla yadha'a fawqahu syai'a minal kitab. Ketika Quran itu disimpan ataupun ketika kita menyimpan Al-Quran, hendaklah tidak menyimpan suatu benda apapun di atas Al-Quran itu sendiri. Dikarenakan kita untuk mengagungkan Al-Quran. Ketika kita memiliki buku-buku, simpanlah di bawah. Ketika kita memiliki kitab-kitab fikih, hadis, simpanlah atasnya. Nah, ketika kita memiliki tafsir, simpanlah di atas buku-buku atau kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Namun Al-Quran, mushaf itu simpan di bagian paling atas. Itu merupakan bagian penghormatan kita, ihtiram wa ta'ziman terhadap Al-Quranul Karim, kitab atau panduan umat Islam. Bahkan merupakan penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan tersebut, mungkin dari segi bacaan, segi pentadaburan kita minus. Namun dengan menghormati Al-Quran itu sendiri, mudah-mudahan memberikan efek dampak bagi diri kita, bagi rumah kita, bagi keluarga kita, lingkungan sekitar kita dengan menghormati Al-Quranul Karim. Jangan anggap Al-Quran itu hanya sebatas tulisan, namun perlu kita ketahui dan tanamkan dalam diri, itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, kalam dari Allah. Oleh karena itu tentunya perlulah kita agungkan dengan sebenar-benarnya guna untuk mencari keberkahan dari pengagungan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang lalai, orang-orang yang menganggap remeh-temeh hal yang sekiranya mungkin jarang kita pahami, namun kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Ketika ada surah Yasin, apapun itu bagian dari Al-Quran, kita harus menghargainya dengan sebenar-benarnya. Jangan kita lempar begitu saja dan lain sebagainya. Karena tadi kembali bahwa cabang dari iman seseorang yang 77 diantaranya ta'zim alal Qur'ani, mengagungkan Al-Quranul Karim. Silahkan kepada seluruh penonton ataupun mustami pendengar, jika terdapat beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait masalah bulan Ramadan atau apapun itu, selagi saya mampu, tentunya didukung oleh guru-guru dan referensi-referensi yang lain, akan insya Allah akan kita jawab dan jelaskan dengan ukuran kemampuan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan bagian jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhahabadh dhama wabtaliyatil uruq wa thabatil ajr insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.